Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Imam al-Mu'allif rahimahullah ta'ala wa ta'ala bih bi barakati umumih wa bikum badarna amin. Qala radhiyallahu anhu. Apa mana kemarin? Wa ilaihi al-isyaratu bi qouli ta'ala lam yalid ya. Lam yalid ay lam yatawallad. Kalau lam yalid maknanya kan tidak melahirkan. Tidak melahirkan. Maksudnya jangan dibayangkan seperti seorang perempuan melahirkan, bukan begitu. Maksudnya lam yatawallad wujudu syai'in an zati ta'ala, tidaklah lahir atau muncul adanya sesuatu sempalan daripada zat Allah Ta'ala, bukan begitu, bukan salah. Jadi tidak ada sesuatu di alam semesta juz dari Allah Ta'ala, bukan. Berarti Allah berjuz. Biayakuna ba'dan minhu, surahnya syai'un tuh, wujudu syai'in an zatih, adalah sesuatu itu sebagian dari Allah Ta'ala, mustahil. Sebab itu berlawanan dengan wahdaniyah bizzat. Au nasyan anhu min ghairi qasdin, atau muncul dari Allah Ta'ala tanpa sengaja. Kayak ayam habis mandi terus dia gegibring, kan di bulunya pada keluar air tuh ya, itu namanya min ghairi qasdin. Itu tentang nur Nabi Muhammad gimana? Katanya min nurih ya. Ma awwala khalqin khalaqallahu ta'ala qabla al-asya'. Ketika Sayyidina Jabir bertanya tentang itu, Rasulullah bilang, wa nuru Nabi ke Jabir khalaqallahu ta'ala min nurih. Gitu ya. Itu adalah nur Nabi makhluk pertama ya Jabir, di mana Allah menciptakan daripada nurnya. Min nurih itu jangan diartikan nur Allah, bukan, dari kekuasaan Allah gitu. Sebab kalau min nurih berarti Muhammad, jadi Allah itu ada juznya. Paham gak itu? Au nasyan anhu ta'ala bistinatin mimma yuzawijuhu ala dzalik, ataupun muncul dari Allah Ta'ala dengan bantuan dari seseorang yang membantu Allah Ta'ala akan hal itu. Kayak suami istri misalnya kan, kita nih lahir dari ibu, tapi ibu kita dibantu oleh ayah. Jadi tidak ada satu makhluk yang lahir, yang muncul, yang tercipta gitu daripada Allah Ta'ala atas bantuan yang lain. Tidak ada, itu mustahil semuanya. Aw samma gordun yahmilu ala dzalika ma huwa sya'nu zawjain, ataupun di sana terdapat tujuan yang memotivasi atas adanya sesuatu seperti halnya keberadaan suami dan istri. Jadi adanya anak itu termotivasi suami istri untuk kemanfaatan mereka di masa tua, enggak juga, buat Allah mustahil. Wa nahwihima binisbati lil walad wa nahwi fi jami' ma dzukira, dan juga seumpama suami istri terkait dengan kepentingan anak dan seumpamanya dalam seluruh hal yang telah disebutkan. Illau kana ta'ala kadzalika lazima ayumathil hawadisa, karena bila Allah Ta'ala demikian itu adanya, maka lazimlah Allah menyerupai makhluk. Kaifa wa huwa tabaraka
laisa lahu kufuwan ahadun, bagaimana menyerupai sedangkan Allah Ta'ala tak ada sesuatu pun yang menyerupainya, tidak ada yang menyamainya. Fala walida idzan wala sahibata wala walada wala mumatsalata bainahu wa bainal hawadis biwajhin minal wujuh. Maka tidak ada ayah bila demikian itu, tidak pula anak, tidak pula menyerupai, tidak pula kemiripan persamaan antara Allah dan semua yang baru dari sisi apapun, biwajhin minal wujuh, dengan satu jalan dari seluruh jalan, dari sisi apapun. Wa tabarakallahu ta'ala rabbul alamin. Wal wahdaniyatu ailatani lahu bidzatih, dan sifat wahdaniyah pengertiannya tiada yang kedua bagi zat Allah Ta'ala. Maksudnya tidak ada zat lain yang menyerupai Allah. Wala bisifat, atau begini, lasania maksudnya ada dua nih. Pertama, tak ada zat lain yang menyerupai Allah. Yang kedua, tidaklah zat Allah tersusun dari anggota. Pertama apa? Tidak ada zat lain yang menyerupai Allah. Itu disebutnya kam munfasil bidzat. Yang kedua, tidaklah zat Allah tersusun dari anggota. Itu disebut kam muttasil bidzat. Wala bisifate, juga pengertiannya dua. Pertama, tak ada satu makhluk yang mempunyai sifat seperti sifat Allah. Itu disebut kam munfasil bidzat. Yang kedua, tidaklah bagi Allah mempunyai dua sifat yang mempunyai satu makna, seperti dua ilmu, dua kudrat. Itu disebut kam muttasil bidzat. Wala fi af'alih, tiga. Jadi lasania lahu fi dzatih, wahdaniyah fi dzat. Nah, wahdaniyah fi dzat itu menafikan dua kam. Pertama, kam munfasil fi dzat, kedua kam muttasil fi dzat. Kedua, wala fi sifatih, wahdaniyah fi sifat. Itu pun menafikan dua kam. Pertama, kam muttasil fil af'al, kedua kam munfasil fil af'al. Wala fi fil af'al fi sifat, ya, menafikan dua kam munfasil fi sifat dan kam muttasil fi sifat. Wala fi af'alih, tiga, itu tiada pula takdirnya wala saniya fi af'alih. Maksudnya tak ada satu makhluk pun yang mempunyai perbuatan. Tak ada satu makhluk yang mempunyai perbuatan. Ini disebut dengan kam munfasil fil af'al. Sedangkan pengertian bahwa Allah mempunyai banyak perbuatan itu tidak mustahil, itu mah. Itu disebutnya kam muttasil fil af'al. Kalau kam muttasil fil af'al itu tidak mustahil. Oke ya. Jadi kalau ada pertanyaan mal muradu min kamil muttasil bidzat, satu. Ini buat besok nih, buat ujian nih. Kedua, mal muradu bikam munfasil bidzat, muttasil bidzat. Mal murad bikam al munfasil bi sifat. Mal murad bikam muttasil bi sifat. Wal murad kamal munfasil bil af'al wa mahwal murad bikam al muttasil bil af'al. Tuh. Jadi yang muttasil bil af'al itu yang mustahil pada wahdaniyah bil af'al itu adalah kam munfasil bil af'al. Jadi makhluk tak ada punya perbuatan. Jadi apa yang terjadi pada makhluk perbuatan Allah. Begini. Kalau yang terjadi pada makhluk itu bukan fi'lu, disebutnya kasab.
Kalau bagi perbuatan Allah disebutnya fi'lu, kalau perbuatan makhluk disebut kasab. Apa bedanya? Itu. Bedanya kalau perbuatan makhluk itu butuh dua hal. Kasab itu membutuhkan dua hal. Pertama, membutuhkan alat. Kedua, membutuhkan al-mu'inu. Mu'in itu yang membantu. Contoh gini, orang gali sumur ya, dia harus pakai alat. Alatnya pacul ataupun linggis, gali terus ke dalam tuh alat. Nah, setelahnya dalam dapat 10 meter, dia nggak keluar air tuh. Alat sudah, tapi hasil belum. Nah, supaya keluar air mesti ada yang bantu. Yang bantu itu Allah. Baru keluar air. Itu namanya kasab. Atau orang usaha apa nih usahanya, dagang. Dia harus ada alatnya modal, dagangan tuh alat namanya. Tapi untuk dapat untung nggak dengan alat itu, dia harus dibantu sama Allah Ta'ala buat dapatkan hasil. Jadi dua hal faktornya. Tapi kalau fi'lu itu tidak butuh alat, tidak butuh membantu. Jadi tidak ada makhluk yang punya fi'lu, ada juga kasab. Kasab itu semuanya hakikatnya Allah Ta'ala yang berikan kemampuan. Nah, jadi rumus kalau Allah Ta'ala melakukan sesuatu tidak butuh alat, tidak butuh lagi membantu. Jadi innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Gitu. Jadi wahdaniyah itu menafikan 5 kam. Jadi disebut dengan al-kumumul khamsah. Pertama kam muttasil bizzat, kedua kam munfasil bizzat, 3 kam muttasil bil af'al, keempat kam munfasil bil af'al, kelima kam munfasil ketiga kam munfasil bis sifat, keempat kam munfasil bis sifat, yang kelima kam munfasil fil af'al. Yani annal wahdaniyata fi haqiqatan tastamilu ala thalathati awjuhin. Bermaksud musannif sesungguhnya sifat wahdaniyah bagi zat Allah Ta'ala itu meliputi atas 3 pengertian. Ahaduha nafil kathrati bidzatih. Yang pertama, menghapus pengertian banyak pada zat, yang disebut dengan ajza nih, kasrah nih ajza, jadi nafil ajza, menepis anggota bagi zat Allah Ta'ala. Wa yusammal kal muttasil, sebutnya itu adalah kam muttasil. Asani nabiyun nazir lahu jalla wa azza bi dzatih. Yang kedua, menepis yang menyerupai Allah Ta'ala pada zatnya, disebutnya kam munfasil. Au bi sifatin min sifati, atau pada sifat bagi sifat Allah Ta'ala. Berarti kamu munfasil bil zat dan munfasil bil af'al sama al-kamal munfasilah. Ini paham ya? Anda baca gini aja paham ya? Anda bari ngantuk ini. Bari ngerip-rip kata. Asalisun firadu ta'ala bil ijad wa tadbiril am bila wasita wala mu'alajah. Yang ketiga, esanya Allah Ta'ala menciptakan dan mengatur secara menyeluruh tanpa perantara, itu tanpa alat. Pada mu'athir siwa ta'ala fi atharin maka tak ada yang menciptakan selain Allah Ta'ala pada ciptaan apapun. Nah, ini yang disebut dengan kam muttasil fil af'al. Nah, qala jalla min qailin inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Semuanya kami, segala aku, nunnya itu muazim nafsah. Nah, segala sesuatu aku ciptakan dengan kekuasaanku. Wa qala ta'ala dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqul syai'in fa'buduh. Adalah itu Allah Ta'ala Tuhan kalian, tidak Tuhan kecuali Dia,
yang menciptakan tiap sesuatu, maka fa'buduhu, sembahlah dia. Wa qala azza wa jalla lahu mulku samawati wal ardi, bagi Allah Ta'ala kerajaan langit dan bumi. Qala tabaraka ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nah, ini khaliqu kulli syai'in, ini namanya wahdaniyah fil af'al gitu. Mulku samawati wal ardi sama wahdaniyah fil af'al. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun sama wahdaniyah fil af'al. Fahadi situ sifatin, maka inilah 6 sifat. Al-ula nafsiyatun, pertama sifat nafsiyah, wahil wujudu, yaitu sifat wujud. Wal khamsatu ba'da salabiyatun, 5 sifat sesudahnya disebut sifat salabiyah. Itu sifat nafsiyah itu disebut sifat khususiyah, sifat luzumiyah, sifat doruriyah, sifat yang tak dapat lepas daripada zat. Seperti gula, sifat nafsiyahnya manis. Jadi mana ada gula pasti manis gitu. Disebut Allah pasti wujud, dan wujudnya Allah itu wujud yang hakiki, wujud yang sesungguhnya. Kalau wujudnya makhluk disebut wujud apa? Majaz. Wujud majaz itu petitipan. Nah, sesudahnya dari sifat nafsu itu sifat salabiyah. Salabiyah itu sebutnya sifat tasbihiyah atau sifat tanzihiyah. Tanzih, tasbih, mensucikan segala sesuatu yang mustahil bagi Allah Ta'ala gitu. Seperti kidam. Kidam itu tiada awal. Itu mensucikan dari adanya awal gitu. Baqo, kekal. Itu mensucikan dari akhir. Berarti Allah tiada awal, tiada akhir. Jadi kidam itu maknanya tiada awal gitu. Pakai ada kata tiada. Salam itu nafi, jadi mentiadakan, tiada awal, tiada akhir. Terus mukhalafah lil hawadis, maknanya tidak serupa dengan makhluk. Qiyamu bi nafsih, maknanya tidak butuh kepada zat dan pencipta. Wahdaniyah maknanya tiada berbilang gitu. Paham ya? Maka disebutnya apa? Salam. Jadi sifatnya apa? Sifat apa? Salabiyah. Jadi maknanya itu yang salah tuh. Jadi
Idam adamul awaliyah terus. Dia lazim dari wujud. Wallahu a'lam. Fatihah. Ya Rabbana a'tarafna wa annana asrafna wa tub alaina tawbah